Assalamualaikum, halo semuanya. Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, kembali bertemu dengan Al-Fakir Farid Mursadi dalam rubrik kajian kita fikih. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai ilmu yang terus mendapatkan tempat dalam keberkahan. Sahabat, bahwa dalam sholat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu itu ada hal yang harus diperhatikan dari syarat, rukun, dan batal. Tetapi Al-Fakir akan membahas dari sisi batalnya dulu. Hal-hal yang membatalkan sholat ada 14. Yang pertama adalah kejatuhan najis, kecuali langsung dibuang karena najisnya kering ya, umpamanya tai cicak dan sebagainya kering tapi langsung dibuang. Yang keduanya adalah terbukanya aurat, kecuali auratnya itu langsung ditutup gitu cepat, tapi jangan bergerak yang besar anggota tubuhnya. Yang ketiganya berbicara dengan dua huruf walaupun tidak dapat pahami, contohnya dalam bahasa Arab hal apakah, hindari itu nggak dapat dipahami, atau satu huruf tapi dapat dipahami, contohnya ki, tanam, pi, jagalah, peliharalah, dan fi, tunaikanlah, itu dapat dipahami walaupun satu huruf, batal. Yang keempatnya adalah sengaja melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, itu sengaja ya, contohnya tadi di atas 3 itu. Yang keempat adalah makan yang banyak walaupun lupa. Makan yang banyak itu bukan berarti satu piring ya, umpamanya satu kepal. Kalau umpamanya sedikit terus lupa nggak apa-apa, contohnya dari sisa-sisa makanan dari mulut. Kalau banyak umpamanya satu kepala berarti dia gerak-gerak dan lain sebagainya, lupa, batal. Yang kelimanya ya tadi menamakan yang banyak walaupun lupa. Yang keenamnya 3 kali bergerak ya berturut-turut, contohnya kepalanya begini lagi gitu. Itu bergerak berturut-turut 3 kali umpamanya gitu kan, walaupun ada yang mengatakan nggak apa-apa dia 1 kali kalau kecil. Yang bagus adalah kalau umpamanya ada gatal begini, kayak gini caranya, sat diam gitu ya 3 kali. Atau mamanya kalau melangkah juga begitu, hati-hati, tek gitu ya, jangan sekaligus tek gitu. Jadi dia 1 kali diam dan seterusnya. Yang ketujuhnya adalah melompat yang keras, lompat kayak orang mamanya kan ada yang suka ini karena ada temannya kemudian bergerak gitu, harusnya hati-hati ya. Yang ke-8-nya adalah memukul yang keras, gitu kan, ada yang kayak gitu tuh, anak-anak seperti itu. Yang ke-9-nya adalah sengaja menambah rukun pekerjaan, contohnya umpamanya ruku ditambah 2 kali, 2 kali, 1 ditambah 1 jadi 2, nggak boleh. Yang ke-10-nya adalah sengaja mendahului imam dengan 2 rukun pekerjaan, contohnya imamnya masih berdiri, kita sudah ruku dan i'tidal, kemudian sujud ya, itu berarti 2 rukun pekerjaan. Yang ke-11-nya ketinggalan imam 2 rukun pekerjaan, contohnya imam sudah sujud kita baru mau ruku, itu kan ada i'tidal dan ada sujud kan. Nah, yang ke-12-nya adalah berniat membatalkan sholat. Mau batal nih karena ada apa gitu kan, mau batalkan sholatnya itu. Atau yang ke-13-nya menggantungkan untuk membatalkan sholat, contohnya kalau mamanya kakek datang, sholat saya batalkan, atau mamanya ada tamu datang, saya batalkan sholat, itu juga sudah batal. Yang ke-14-nya adalah ragu-ragu dalam membatalkan sholat, contohnya batal nggak ya itu, karena berhenti nggak ya karena ada tamu gitu, assalamualaikum, itu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang selanjutnya sahabat, syarat sholat dibagi 2, ada syarat sah dan ada syarat wajib. Yang syarat wajibnya ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam, berarti orang kafir tidak wajib sholat. Kemudian yang keduanya adalah
baligh, berarti dia sudah dewasa ya, sudah dewasa, umurnya 15 atau 10 tahun tapi sudah mens atau sudah mimpi keluar sperma. Yang ketiganya adalah berakal, artinya ya waras gitu, bukan orang gila atau juga tidak tidur. Selanjutnya syarat sahnya ada 8. Yang pertama adalah suci dari dua hadas besar atau hadas kecil, dua-duanya nggak ada. Yang keduanya adalah suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat. Yang ketiganya adalah menutup auratnya ditutup. Yang keempatnya menghadap kiblat. Yang kelimanya telah masuk waktu sholat. Yang keenamnya harus tahu hal-hal yang fardu, kefarduan sholat. Yang ketujuhnya tidak boleh menganggap suatu kefarduan sholat dianggap sunnah. Contohnya ruku itu fardu dianggap sunnah, nggak boleh. Yang kedelapannya adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat, yang 14 itu. Sahabat, seluruhnya itu sudah disebutkan. Selanjutnya adalah rukun sholatnya ada 17. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Ketika takbiratul ihram, sholat subuh, niat sholat subuh. Ketika Allahu Akbar, dalam hatinya niat. Yang keduanya adalah takbiratul ihram. Yang ketiganya berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenamnya tumanina dalam ruku. Yang ketujuh i'tidal, berdiri tegak dari ruku. Yang kedelapannya adalah tumanina dalam ruku. Yang kesembilannya adalah sujud 2 kali. Yang ke-10-nya adalah tumanina dalam sujud 2 kali. Yang ke-11-nya duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumanina di dalam duduk antara 2 sujud. Yang ke-13-nya adalah membaca tasyahud akhir atau sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ. Kemudian yang ke-14-nya duduk untuk tasyahud akhir. Yang ke-15-nya membaca sholawat atas Nabi. Tadi kan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ke-15-nya adalah membaca membaca sholawat atas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ. Yang ke-16-nya adalah membaca salam yang pertama yang akan Allah, assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu yang ke-17-nya tertib urut-urut ya. Nah bagaimana kalau membaca tasyahud awalnya sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala itu ya, itu bacaan tasyahud akhir, tapi dibaca di tasyahud awal. Nah sahabat, itu hal-hal yang harus sangat diperhatikan dalam sholat kita. 3 hal, yaitu syarat, rukun dan batal. Syaratnya ada 2, ada syarat wajib dan syarat sah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.